warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ini di mana ya bagusnya ya? Yang sebelah sini gimana kabarnya? Baik ya. Yang sebelah kiri? Baik. Tadi kayaknya ada bunyinya. Kakak-kakak ya. Ya, mohon izin ge, Bun. Ya, ada nggak yang lagi sedih nih hari ini? Ada yang sebelah mana ya? Yang lagi happy ada nggak yang lagi happy? Oh, cuman satu yang lagi happy ya? Oh, dua, tiga. Yang lain nggak happy nih? Biasa aja. Oh, ada yang biasa aja. Kayaknya sih kalau dari wajahnya sih happy yang sebelah sini ya. Oke, karena tanda sehat mental itu adalah rasa bahagia gitu. Jadi kalau enggak bahagia berarti ya gitu ya. Nah, kalian udah pernah dengar belum terkait kesehatan mental? Sudah banyak penyuluhan-penyuluhan mungkin ya. Sudah pernah baca juga ya? Ya, pentingnya menjaga kesehatan mental. Oh, mungkin saya biar kelihatan ya. Nah, apa itu kesehatan mental? Saya mau tanya dulu ya. Yang mana ya? Mbak, apa kesehatan mental? Tadi katanya kan sudah, yang jawab sudah tadi siapa? Yang cowok? Yang jawab sudah tadi? Gak apa-apa, udah. Kesehatan mental itu apa ya? Kesehatan secara rohani. Kesehatan secara rohani, ya betul. Ada door prize-nya nggak sih ini nanti? Oh, jadi kalian harus ada door prize nih, harus jawab ya. Oke, biar saya kelihatan ya, di sini saja mungkin ya. Nah, oke. Saya bisa ngelihat ininya ya. Lanjut, Mbak. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Kok kayaknya gangguan-gangguan semua ya? Yang akan kita bahas. Berarti kalian kader-kader yang terpilih ya. Kuat ya, udah pernah dites belum? Udah pernah ke polipsikologi puskesmas? Belum. Udah pernah isi kuesioner? Udah. Gimana hasilnya? Tahu? Oh, belum. Belum pernah dikasih tahu ya? Nah, nanti di sini kalian akan belajar ya. Tidak harus wajib, tapi paling tidak mengetahui gejala-gejala apa saja ya, apa sajakah yang dimaksud dengan gangguan-gangguan yang ada di sini. Yang pertama nanti kita bahas terkait depresi. Pernah dengar? Pernah mengalami? Ada yang jangan pernah ini ya. Nah, nanti kita lihat apakah benar ya pernah mengalami ya. Kemudian gangguan cemas. Cemas, siapa yang pernah cemas? Sebenarnya cemas itu boleh nggak sih? Boleh. Yang sebelah sini? Boleh. Betul, boleh ya. Masa kita nggak boleh cemas ya? Karena cemas sendiri itu karunia Allah yang menciptakan siapa? Allah. Kemudian gangguan makan. Ada yang pernah mengalami? Ada yang lagi diet? Oh, sama kita ya, Mas. Tapi ini beda ya dengan diet. Ini nanti ada perbedaannya, makanya nanti kalian simak baik-baik. Kemudian ada yang pernah mengalami susah tidur? Kok ini sepertinya lebih banyak jawabannya ya? Susah tidur ya? Ya, kita lihat nanti apakah masuk dalam gangguan benar-benar susah tidur atau ini hanya penyerta dari gangguan yang lainnya ya. Kemudian gangguan kepribadian. Pernah dengar?
Yang jauh cuma yang sebelah sana ya. Apa gangguan kepribadian kalau begitu? Yang cowok ini, gangguan kepribadian itu apa ya? Saya ganti yang depan. Apa Mas gangguan kepribadian? Belum tahu. Tadi yang jawab tahu siapa? Oh belum tahu. Salah dengar berarti tadi ya. Yang nomor 3 aja, yang baris ketiga, gangguan kepribadian itu apa? Belum tahu. Nggak pernah ngalami. Oh, oke. Nanti kita bahas kalau begitu ya. Tadi saya dengarnya tahu ya, kalau nggak salah ya. Kemudian nanti ada gangguan psikotik dan skizofrenia. Ada yang pernah dengar? Biar aman jawab enggak ya. Kemudian gangguan preferensi seksual. Kemudian yang akan kita pelajari yang terakhir adalah nanti kedaruratan psikiatri. Banyak banget ya, Mbak, banyak Mbak ini. Tapi nggak apa-apa ya, jadi nanti kalian akan dikenalkan berbagai jenis-jenis gangguan yang memang biasa terjadi gitu. Lanjut. Nah, ini sehat. Semua di sini sehat? Alhamdulillah. Masih bisa bernapas ya? Alhamdulillah. Jadi harus banyak yang kita syukuri. Nah, jadi keadaan sehat itu tidak melulu soal fisik. Jadi sehat itu adalah keadaan yang sempurna dari fisik, kemudian mental dan sosial. Tidak hanya terkait penyakit fisik ya. Ada yang kesulitan untuk bersosialisasi? Enggak. Jawabannya enggak terus ya. Ada yang takut enggak kalau lihat orang banyak gitu, berkerumun gitu lewat di depannya, takut enggak? Oh malu, tapi jadi lewat atau tidak? Oke. Bagus itu berarti ya, masih bagus ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa itu mental health tadi ya udah dijawab sama Masnya tadi, kesehatan jiwa. Jadi sebenarnya adalah kondisi sejahtera gitu. Jadi dari emosional, psikologis, dan sosialnya. Gitu. Tandanya tadi bahagia. Kemudian orang tersebut itu mampu gitu ya mengelola stres gitu. Stres itu apa sih? Stres apa? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak? Saya lagi stres nih. Banyak pikiran. Ada lagi? Apakah stres sama dengan gila? Oh, pintar ya. Oke, bener, bukan ya. Stres itu kayak kita mengalami sesuatu terus kita terbebani gitu. Nah, kemudian menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan. Jadi orang tuh mampu gitu. Namanya kehidupan ini kan tidak mungkin mulus-mulus saja ya, pasti ada cobaannya. Nah, itu dia mampu ya. Kemudian merasakan, memahami dan mengatasi emosinya yang terjadi gitu di dirinya tersebut. Sampai sini bisa dimengerti? Oke. Lanjut. Nah, ini gangguan yang pertama. Gambarnya ya. Ada yang pernah begini enggak gambarnya? Di kamar pusing gitu. Ini kartun ya di gambarnya ya. Jadi depresi itu apa? Merupakan kondisi emosional yang biasanya dikaitkan dengan kesedihan ya, yang amat sangat. Jadi perasaan tidak berarti, ada rasa bersalah, menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, ada BB turun, minat
kehilangan minat, tadinya misalnya hobinya mancing, tiba-tiba nggak mau kayak gitu. Tadi misalnya hobinya nulis, kok sekarang udah nggak mau ya gitu. Kayak gitu kira-kira ya. Lanjut. Nah, ini ada gejala utama depresi. Jadi depresi tadi bisa ditandai dari gejala utama itu biasanya gejala yang nampak gitu ya. Jadi afek itu maksudnya ngerti? Afek itu adalah mimik wajah. Afek depresif gitu ya, yang senyumnya tidak ke atas tapi ke bawah. Tahu kan murung ya, berwajah murung ya. Nah, sepertinya hari ini tidak ada yang begitu ya wajahnya ya. Ya tersenyum semua ya sepertinya ya. Kemudian kehilangan minat dan kegembiraan tadi. Jadi itu kalau bercerita tuh mungkin nanti teman-temannya, aduh hidupku kok rasanya susah banget misalnya gitu. Aku merasa tidak bahagia, aku nggak pengen lagi belajar, menghafal misalnya gitu ya. Kemudian berkurangnya energi, jadi mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Jadi biasanya orang yang depresi itu nyapu aja tuh lelah. Ada yang pernah merasakan? Tapi bukan nyapu halaman ini ya. Ini wajar ya. Jadi nanti kita melihatnya wajar tidak wajar gitu ya. Jadi kalau cuman misalnya oh kok sedikit nyapu atau ngangkat bangku ini tuh kayak lelah banget. Kayak gitu ya. Itu bedanya lelah yang benar-benar lelah. Kalau kalian disuruh mengepel seluruh ruangan di sini, lelah nggak? Wajar atau enggak? Nah, itu berarti wajar gitu ya. Lanjut. Nah, selain 3 gejala utama tadi, ada gejala lainnya, yaitu konsentrasi dan perhatiannya jadi berkurang. Kemudian harga diri dan kepercayaan diri berkurang. Ini biasanya ini cirinya yang sering paling banyak muncul ya. Kemudian ada gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna. Siapa yang sering merasa bersalah? Tapi rasa bersalahnya nggak terus menerus kan ya. Nah gitu ya. Nanti tuh wajar tidak wajar. Kalau rasa bersalah tuh boleh nggak sih kita merasa bersalah? Boleh. Yang tidak boleh terus menerus merasa bersalah terus gitu ya. Kemudian pandangan masa depan yang suram dan pesimis. Kayaknya aku nggak bisa deh ngapalin ayat itu. Nah itu udah pesimis. Tapi ini bukan hanya sekedar seperti itu ya. Jadi itu pesimisnya terhadap hidupnya, terhadap masa depannya, semuanya gitu. Kemudian ada gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri sendiri. Misalnya, apa misalnya? Kalau lagi sedih biasanya ngapain? Nangis, oh itu tidak berbahaya. Tidur, ada lagi? Makan. Yang menyakiti diri sendiri ada enggak? Enggak. Apa contohnya tahu enggak? Melukai tangan, betul. Ada lagi? Gantung diri. Ya, betul. Kan membahayakan ya? Ya, ada lagi enggak? Ya? Balapan, oh ngebut-ngebutan. Ya, membahayakan diri, ngebut-ngebut 150 misalnya gitu ya. Di jalan ramai. Oke, itu contohnya ya. Kemudian tidur terganggu. Jadi tidurnya itu tidak seperti biasa, susah tidur, terbangun, kaget-kaget, seperti itu ya. Atau sama sekali kadang tidak tidur. Nah, selain itu ada nafsu makan berkurang, otomatis biasanya ada penurunan berat badan. Cirinya seperti itu ya, BB turun karena tadi nafsu makannya berkurang. Kenapa sih bisa berkurang? Karena apa? Stres. Ya betul, karena banyak yang dipikirkan juga ya tadi ya.
Tadi kan mikirnya pesimis dan lain-lain ya. Sampai sini paham? Oh iya. Kita lanjut kalau paham ya. Nah, jadi depresi tadi itu ada 3 tingkatannya. Ada ringan, sedang, terus berat. Nanti kalau misalnya adik-adik men-screening, adik-adik harus tahu dulu yang gejala tadi ya, gejala utama dan gejala lainnya. Nanti berlangsungnya kita lihat berapa minggu gitu. Jadi ada ketentuan yang sudah baku, yaitu berlangsung 2 minggu misalnya gitu untuk ringan. Mengalami 2 dari 3 gejala utama, nanti dihitung, di list gitu. Gejala utamanya dia berapa, gejala lainnya berapa. Kemudian hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial. Itu ya. Kemudian yang sedang itu minimal 2 minggu, terus mengalami 2 dari 3 gejala utama, mengalami kesulitan untuk aktivitas sehari-hari, misalnya udah nggak mau keluar, terus udah nggak mau sekolah, sulit gitu dia. Kemudian untuk yang berat seperti apa? Jadi mengalami semua gejala utama yang 3 tadi, disertai ada halusinasi. Berat, ini mungkin beratnya ada 2 macam ya. Berat tanpa gejala psikotik dan berat dengan gejala psikotik. Apa itu gejala psikotiknya? Kalau di sini yang dimaksud halusinasi ini berarti berat dengan gejala psikotik. Jadi mendengar bisikan, tapi bukan dari pikiran, bukan dari hati. Kan tahu suara hati ya? Kalau suara hati kan kita tahu ya biasanya berucap yang baik-baik gitu ya. Kalau halusinasi itu, kalau di telinga itu bergemanya ya di telinga. Jadi bukan dari pikiran, kan kadang kita mikir gini, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak pinter deh. Tapi di pikiran, itu bukan. Jadi harus ada benar-benar seperti misalnya bisik, tahu temannya berbisik di kuping seperti apa? Nah kayak gitu ya teman-teman. Kalau penglihatan, tahu? Melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Nah, ini nanti akan kita bahas ya, sedikit, tapi nanti ya. Jadi, kalau secara spiritual, ini tuh tidak ada gitu. Misalnya sudah dicek secara spiritual misalnya, nggih, jadi udah ke ustadz, lihat, oh ini bukan, ini enggak ada, gitu. Tapi dia tetap melihat ada yang mengikuti, bisa berupa anak-anak, bisa berupa orang tua. Nah itu dia melihat gitu. Itu halusinasi visual namanya. Sampai sini paham? Oke, nanti kalau mau nanya ini langsung bisa bertanya atau bagaimana? Di akhir, oh oke. Lanjut. Tadi kita udah ke gangguan yang namanya depresi. Nah ini yang lebih ringan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya sebelum terjadi depresi, orang biasanya tuh mengalami ini dulu. Gangguan cemas ini pertama akarnya gangguan-gangguan lainnya. Jadi mulainya dari cemas. Gangguan yang ditandai dengan kecemasan, cemas, dan kekhawatiran yang berlebihan. Tadi kan cemas boleh ya? Karena kan itu juga karunia ya, cemas. Bayangkan kalau kalian semua nggak cemas, besok mau ulangan kira-kira kalian ngapain? Tidur. Ngapain lagi? Main ya. Kalau cemas berarti ngapain? Kalau kalian misalnya, besok mau ujian nih aku harus gimana ya? Belajar. Terus ngapa? Istirahat. Tapi belajar dulu kan pastinya. Nah itulah gunanya cemas. Jadi cemas ini berguna dalam kadar tertentu ya. Jadi kecemasan yang dirasa sulit untuk dikendalikan dan berhubungan dengan gejala-gejala somatik sehingga menyebabkan terganggunya fungsi sosial. Nah ini penting, cemas yang sudah tidak baik itu berarti dia ada gejala somatik, keluhan-keluhan di fisik, kemudian fungsi sosialnya terganggu. Kalau kalian mungkin sekolah ya, bukan pekerjaan ya, pekerjaan anak sekolah buat PR misalnya kayak gitu.
Gimana? Paham ya maksudnya bedanya cemas sama depresi, tahu ya? Kita lanjut. Nah, ini tadi gejalanya tadi ya, gangguan cemas tadi dia berlebihan, kemudian ada ketegangan motorik, gelisah, sakit kepala, gemetar. Kalau gemetar kelaparan, sama nggak? Gemetar ketemu seseorang yang cakep misalnya gitu, sama nggak sih? Ya. Jadi gemetar, tidak dapat santai, tegang gitu. Mungkin bolak-balik. Tadi saya juga mungkin tegang kali ya. Saya 2 kali nih ke belakang tadi. Kalau yang berlebihan itu biasanya sampai diare. Bisa 10 kali bolak-balik kamar mandinya gitu. Kemudian overaktivitas otonomik. Jadi kepala terasa ringan. Ringan tuh kayak gimana ya? Melayang-melayang mungkin maksudnya ya. Berat apa ringan? Nah, maksudnya mungkin ini dimaksudnya adalah kepalanya tuh ringan tuh kayak terasa kok kayaknya saya ini nggak on gitu. Kok beda ya rasanya gitu, kayak melayang-melayang gitu. Kemudian berkeringat yang berlebihan, jantung berdebar-debar deg 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 gitu. Nggak ngapa-ngapain, nggak lari nih, tapi tuh deg 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 deg. Ada yang pernah mengalami nggak? Pernah. Pas apa mengalaminya? Pas apa? Presentasi? Kayaknya ketawa ini. Pas presentasi, betul-betul. Pas presentasi. Saya juga tadi, oh enggak sih, enggak deg-degan sih. Cuman berkeringat aja, panas. Nah, kalau kalian presentasi betul, maju ke depan gitu, biasanya duk 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 gitu. Selain itu pas apa? Jadi kalau untuk cemas ini, kadang nggak ada stimulus, nggak ada sebab, dia bisa deg-degan sendiri. Jadi kalian misalnya lagi duduk-duduk santai, tapi tiba-tiba aja dia duk 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 gitu. Kan itu berarti tidak wajar. Kemudian ada merasa sesak, berdebar-debar tadi sudah, sesak napas, serasa tercekik, sesak, tercekik ya gejalanya ya. Kemudian gejala saluran pencernaan tadi bisa diare, bisa macam-macam ya, buang air kecil lebih dari 1 kali, berkali-kali gitu. Tidak wajar mungkin bisa 5, 6, 7 sampai lebih dari itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang selanjutnya adalah gangguan makan. Ini ada anoreksia nervosa, kondisi di mana seseorang makan lebih sedikit ya. Jadi orang tersebut terobsesi untuk kurus meskipun berat badannya sudah di bawah rata-rata. Jadi gejalanya yaitu merangsang muntah oleh diri sendiri, kemudian menggunakan pencahar, kebiasaan berolahraga yang berlebihan, kemudian menggunakan obat-obat penekan nafsu makan, penurunan berat badan secara drastis, kemudian mencari alasan untuk tidak makan. Jadi sudah tidak wajar gitu ya alasannya ya. Lanjut. Ada namanya bulimia nervosa. Nah, ini gejalanya adalah, jadi ini kebalikannya ya, makan dalam porsi yang banyak dan sering. Jadi ada rasa takut akan mengalami peningkatan berat badannya, maka orang tersebut akan memuntahkan kembali. Jadi makan yang banyak sampai puas terus dimuntahkan gitu. Gejalanya yaitu merangsang muntah oleh diri sendiri, menggunakan pencahar yang berlebihan, kemudian memakai obat-obatan, sama ya tadi, olahraganya juga berlebihan. Jadi ada rasa cemas yang sangat tinggi gitu. Itu yang membuat ini menjadi suatu gangguan gitu ya. Lanjut. Nah, ada juga yang ketiga yaitu binge eating disorder ya. Makan dalam porsi yang banyak dan sering namun tidak melakukan perilaku untuk mengeluarkan atau memuntahkan makanan seperti yang sebelumnya. Dia ada gejalanya ya, makan lebih cepat gitu ya dari normal,
kemudian makan hingga merasa sangat kenyang, makan dalam jumlah banyak saat tidak lapar secara fisik, jadi nggak lapar dia makan, kemudian bersembunyi saat makan karena malu dengan porsi makannya yang banyak, gitu. Jadi dia benar-benar ketakutan, gitu. Beda ya dengan yang biasa-biasa saja ya. Sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, makan berlebihan yang berhubungan dengan gangguan psikologis lainnya, yaitu makan berlebihan sebagai reaksi terhadap hal-hal yang membuat stres ya, sehingga menimbulkan obesitas reaktif terutama pada individu dengan predisposisi untuk bertambah berat badannya, gitu. Kita lanjut, untuk gangguan makan mungkin lebih mudah dipahami ya. Nah, ini tadi ada gangguan tidur ya. Banyak sekali ya, nah, tapi nanti kalian bisa pelajari pelan-pelan ya. Ini gejalanya, jadi pada kebanyakan kasus gangguan tidur adalah salah satu gejala dari gangguan yang lainnya. Misalnya tadi apa? Cemas, depresi juga ada gangguan tidurnya. Nah, di sini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama parasomnia, yaitu peristiwa episodik abnormal yang terjadi selama tidur. Jadi ada insomnia, hipersomnia, dan gangguan jadwal tidur terjaga. Kemudian ada yang namanya dysomnia, gangguan jumlah, kualitas, atau waktu tidur yang disebabkan karena hal emosional. Ya, ada merasa seperti diteror gitu ya. Night terror, ada beberapa ya. Lanjut. Nah, ini dia ya, mungkin teman-teman bisa membacanya ya. Jadi ini ada beberapa gejala, nanti mungkin bisa dibaca-baca ya, karena gejalanya banyak ya. Ini ada insomnia, hipersomnia, gangguan jadwal tidur terjaga, gitu ya. Kita lanjut aja. Nah, tadi gangguan tidur, ada yang ingin bertanya? Enggak ya, paham ya, nanti bertanya di akhir. Ada gangguan kepribadian ya, tadi kan ada gangguan-gangguan yang terkait, kalau di psikologi itu namanya aksis satunya gitu. Nah, ini ada kepribadian, pribadi gitu ya. Jadi ada beberapa kepribadian gitu, gangguan kepribadian. Kita lanjut. Nah, ini untuk klaster A, tampak aneh dan eksentrik. Yang pertama adalah paranoid. Jadi dia pekanya tuh berlebihan banget terhadap kegagalan dan penolakan. Kemudian kecurigaan berulang, curiga gitu bawaannya ya, menyimpan dendam, cenderungnya pendendam gitu. Kemudian cenderung menyalahartikan tindakan orang lain sebagai penghinaan terhadap dirinya gitu. Curiga, jadi ciri khasnya kalau gangguannya paranoid itu curiga ya, ada waham curiga. Kemudian yang kedua adalah skizoid, itu cirinya emosi dingin, afeknya tuh datar, kemudian sedikit aktivitas yang memberi kebahagiaan, jadi sulit gitu dia bahagia gitu ya. Kemudian memilih melakukan aktivitas sendiri, biasanya dia tidak punya teman dekat, lebih suka sendiri gitu. Yang ketiga itu skizotipal, jadi ada distorsi kognitif atau persepsi gitu ya. Jadi ada pola ketidaknyamanan akut dalam hubungan dekat gitu. Mungkin istilahnya agak-agak baru ya, sepertinya ya. Lanjut, nanti pelan-pelan saja ya. Nah, ada juga gangguan kepribadian klaster B, yaitu antisosial dan borderline. Jadi antisosial itu mungkin lebih ke tidak peduli dengan perasaan orang lain ya. Sikap yang tidak bertanggung jawab, jadi dia itu mudah frustasi, dia kalau punya hubungan pertemanan misalnya nggak bisa lama gitu. Kemudian tidak mampu mengalami rasa bersalah dan introspeksi diri, jadi tidak merasa bersalah gitu orangnya, cenderung menyalahkan orang lain. Nah, ada borderline, ini yang paling sering. Dia mirip sama bipolar tapi beda ya. Jadi terdapat kecenderungan yang mencolok untuk bertindak secara impulsif
tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Jadi emosionalnya itu tidak stabil gitu. Berkaitan dengan impuls. Impuls tuh misalnya langsung bereaksi gitu ya. Jika ada sesuatu gitu. Misalnya langsung marah, langsung ngamuk gitu. Jadi dia kurang pengendalian diri. Lanjut. Narsistik. Nah, siapa sini yang suka narsis? Nggak ada kayaknya ya. Narsistik itu apa? Pola kepribadian itu dia lebih narsis. Nah, namanya juga narsis ya. Dia merasa dirinya lebih daripada orang lain ya. Jadi dia punya kebutuhan untuk dikagumi. Ada nggak yang mengalami kurangnya empati? Biasanya nggak terlalu punya rasa empati. Empati apa? Tahu? Kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Betul. Ada kemudian histrionik namanya gitu ya. Nanti kalian bisa baca-baca ya. Nanti akan dikasih materinya kan mereka. Oke, jadi ekspresi emosi yang dibuat-buat jadi drama katanya gitu. Pernah nggak sih dengar kamu tuh kok drama banget sih gitu. Nah, kayak gitu ya. Sugestif orangnya gitu ya, terlalu peduli dengan daya tarik fisik ya misalnya gitu. Tapi tenang saja, gangguan kepribadian ini tidak semudah itu ditegakkan ya. Jadi kalau sudah tidak ada gangguan yang di depan tadi, baru akan dicari ke gangguan kepribadian. Jadi dia agak lebih sulit. Lanjut, ada yang klaster C, ini tampak cemas dan takut itu apa aja sih? Jadi cemas menghindar, jadi kalau cemas menghindari masalah. Kan masalah itu ada dua, dihadapi atau dihindari. Nah ini dia nih menghindar. Jadi daripada bermasalah lebih baik saya pergi aja gitu. Kemudian dependen. Dependen itu seperti apa sih? Tergantung. Apa-apa harus dengan orang lain, ke warung dengan bareng-bareng, memutuskan sesuatu ini baju apa yang bagus ya harus dengar pendapat orang gitu ya. Dan dia tidak bisa sendiri gitu, jadi dia harus dengan ada persetujuan orang lain, seperti itu. Lanjut. Nah ini ada lagi, selain tadi dependen dan teman-temannya tadi, namanya obsesif kompulsif. Ini banyak banget ya terjadi gangguan ini. Jadi aktivitas mental seperti pikiran, ide itu berulang. Ada yang pernah nggak menemui? Cuci tangan berulang-ulang sampai berkali-kali, mandi sampai bersih, nyapu sampai 10 kali, kurang kayaknya. Belum pernah ya, kira-kira begitulah ya. Gitu. Jadi dia ada pikiran terus ada perilakunya gitu yang berulang. Kemudian anankastik, jadi ini, nah ini juga sering, ini banyak ya. Perfeksionis, kemudian dia tuh lebih rinci gitu. Sangat berhati-hati, kaku, keras kepala gitu. Cirinya ya, ciri utamanya. Lanjut. Nah, tadi kan gangguannya yang biasa-biasa saja, maksudnya yang tidak ada yang terlalu berat ya. Kalau ini yang kita bahas adalah gangguan psikotik dan skizofrenia. Jadi apa itu? Gangguan terhadap realita dan persepsi. Jadi itu udah miss gitu. Oh ini hari apa? Ini sekarang hari apa? Minggu. Kalau baju yang kalian pakai apa? Oh berarti masih aman. Jadi dia kalau ditanya waktu sudah nggak tahu, sudah nggak mandi, gitu ya. Salah satu ciri utamanya. Lanjut. Nah jadi ada isi pikiran berulang, kemudian ada halusinasi. Yang paling mencirikan juga selain tadi disorientasi waktu, tempat, kemudian dia ada halusinasi ya. Tadi sudah kita jelaskan di awal ya, auditori sama visual. Kemudian ada penarikan diri, ini juga menjadi cirinya ya. Dia merasa memiliki kekuatan super, itu namanya waham. Waham itu sebenarnya bukan hanya kekuatan ya, tapi misalnya waham curiga, waham kebesaran, waham spiritual. Ada yang pernah mengaku nabi? Nah itu dia, kira-kira begitulah. Waham, kan kita mengetahui nabi terakhir kita siapa? Ada enggak nabi selain Nabi Muhammad? Nah,
Gitu ya, ciri-cirinya ya. Kemudian dia ada jenisnya paranoid. Paranoid tadi, ini jadi ceritanya gangguan yang sebelumnya tadi itu lebih dari 6 bulan tidak diobati, dia menjadi skizofrenia karena apa ya? Tadi tidak diobati. Jadi bertambah berat dan dia ada jenisnya paranoid. Paranoid tadi kita udah bahas ya. Tipenya kepribadian paranoid. Nah, ini ditambah menjadi skizofrenia. Jadi cirinya wahamnya waham curiga. Kalau katatonik itu mempertahankan posisi tertentu dalam waktu lama. Kaku, ada yang pernah melihat orang berjalan kaku seperti robot? Atau mematung? Mematung diajak bicara nggak ngomong-ngomong gitu? Belum. Ya itu salah satu ciri-cirinya ya. Kemudian hebephrenic, tertawa sendiri, bicara sendiri. Ada yang suka begitu nggak? Enggak. Terus kalau misalnya dia tertawa sendiri karena lucu, kira-kira dia gangguan nggak? Ada penyebabnya ya. Jadi kalau ada penyebabnya berarti itu bukan. Kan ada tuh yang teringat, oh kayaknya dia teringat peristiwa lucu, dia ketawa. Bukan berarti dia gangguan. Tapi mungkin kita harus bertanya, kenapa kamu ketawa gitu. Lanjut. Nah ini skizoafektif itu bagian juga dari skizofrenia tadi. Jadi dia biasanya setelah skizofrenia nanti dia kalau dia berulang nanti dia jadi skizoafektif ya. Jadi ada yang menonjol, misalnya tipe manik. Jadi ada gejala skizofrenia, berarti lihat gejala skizofrenia tadi apa. Kemudian ada gejala manik seperti senang berlebihan, merasa banyak energi, gitu ya. Dan dia ada tipenya depresif gitu. Depresif berarti dia tipenya lebih banyak menyendiri, gitu ya. Lanjut, agak berat ini pembicaraannya ya, tapi sepintas saja ya. Nah ini ada gangguan preferensi seksual ya. Yang pertama itu pedofilia, ketertarikan seksual pada anak-anak pra-remaja. Pernah dengar ya berita ya? Kemudian ada voyeurisme, mengintip orang lain yang tidak menyadari. Suka mengintip, nggak ada ya. Kemudian eksibisionisme, jadi memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing di jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau pernah lihat nggak di gang-gang sepi biasanya gitu. Kemudian ada namanya fetis, susah-susah ya bahasanya ya, gak apa-apa lah kira-kira begitu ya. Fetisisme, ketertarikan seksual yang kuat pada objek non-seksual. Ya. Kemudian ada transvestic disorder, mengenakan pakaian lawan jenis. Oh, jadi kalau laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Perempuan menggunakan pakaian laki-laki ya. Kemudian ada zoofilia, ketertarikan seksual pada hewan. Ini kan udah aneh ya. Kemudian homoseksual, lelaki tertarik secara seksual kepada sesama lelaki. Jadi laki-laki suka laki-laki, seks laki-laki. Kemudian ada namanya lesbian. Nah ini kebalikan ya. Perempuan tertarik secara seksual kepada sesama perempuan. Kenapa ini menjadi gangguan? Karena ini memang tidak wajar. Di agama mungkin udah pernah dipelajari ya, kisah Nabi ya. Dan itu juga memang penyakit-penyakit yang akan mengintainya banyak banget. Terutama HIV AIDS. Tahu HIV AIDS ya? Oke, lanjut. Masih ada waktu enggak? 5 menit lagi, lanjut. Nah ini ada 5 hal yang harus ditentukan sebelum menangani kedaruratan psikiatri. Ini maksudnya kalau dalam kondisi kepepet, darurat gitu ya, keamanan pasiennya. Kemudian medik atau psikiatriknya, kemudian jadi ini untuk kalau misalnya contohnya ini aja ya, suicidal nih bunuh diri, misalnya ada pasien yang pengen bunuh diri, pasien dengan kecenderungan bunuh diri sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, maka harus diobservasi secara ketat. Misalnya
teman kalian bilang, aku kayaknya mau mati aja deh. Tapi sambil ketawa. Kira-kira kalian akan bersikap apa? Apa? Gimana? Biasa aja. Diawasi ya. Tidak ada yang bercanda dalam kasus bunuh diri. Mau dia ketawa, mau dia nggak ketawa, itu pasti benar berasal dari dalam dirinya, cuman mungkin waktu itu dia masih baik-baik aja. Jadi kalau ada teman bilang, aku kayaknya mati aja, nah itu diawasi ya temannya ya. Jauhkan benda-benda. Mungkin lanjut aja. Nah, kita kan tadi udah membahas gangguan-gangguan. Kita akan kenalkan ada cara mengatasinya gitu. Yang sederhana ya. Lanjut Mbak. Ini ada namanya teknik grounding, adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri ya. Jadi dengan metode 5, 4, 3, 2, 1. Yang pertama pakai indera, mata, benda yang bisa kamu lihat di sekitar apa. Langsung aja praktek mungkin ya. Bendanya apa tuh yang dilihat di sekitar? Pulpen. 4, benda yang bisa kamu sentuh di sekitar apa? Ya, misalnya gitu ya. Kemudian suara yang bisa kamu dengar di sekitar apa? Misalnya azan, burung gitu ya. Pulpen, oh iya. Kemudian aroma yang bisa kamu hirup di sekitar? Masa aroma pulpen? Aroma tinta pulpen gitu ya. Terus satu hal yang bisa kamu rasakan di sekitar, kue mungkin kalau ada kuenya. Minum misalnya gitu ya. Jadi dia tuh kayak mengalihkan perhatian untuk menyadarkan kembali, oh iya ya, sekarang here and now gitu. Lanjut. Ada terapi menulis ya. Jadi ini ada beberapa. Terapi menulis itu yang pertama ada jurnal. Jurnal itu mungkin buku diary ya. Misalnya hari ini jam sekian aku mandi, terus ketemu sama bu guru, ustazah, bukan bu guru ya, ustazah mungkin ya. Kemudian menyaksikan penyuluhan gitu. Kemudian manfaatnya apa? Membantu dalam mengenali pola pikir dan emosi yang muncul berulang kali. Jadi untuk kita merefleksi aja, hari ini aku ngapain aja sih, gitu ya. Jadi kayak melepaskan lah. Yang kedua itu menulis surat yang tidak dikirim. Nulis ya, jadi bisa pada diri sendiri, orang lain, atau bahkan pada sesuatu yang abstrak. Jadi manfaatnya membantu melepaskan emosi terpendam. Jadi kayak menulis surat tapi nggak dikirim. Diapain terus suratnya? Disimpan. Yang penting tuh udah keluar gitu ya. Ada kan kalian biasanya mengirim status WA? Pernah dapat curhat di WA gitu, ada orang kadang curhat di WA ya, tapi lupa ditutup, jadinya semua orang bisa tahu. Nah mungkin kalau versi WA ditutup semua tuh yang bisa ngelihat, tapi ini versinya surat ya, jadi ditulis. Namanya juga terapi menulis. Kemudian ada penulisan ekspresif, jadi ada niat, saya mau membuang beban saya yang ada di dalam hati, di dalam pikiran melalui tulisan, baru kalian tulis. Setelah dicurhatin, itu nanti di blok. Di blok itu nyoretnya nggak cuman seret gitu, tapi sampai nggak kelihatan. Kemudian disobekin dan dibakar atau dibuang ke tong sampah. Nanti ada lagi, tulis lagi gitu ya. Mengerti maksudnya? Atau sulit? Bisa ya? Oke. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, jenis-jenis terapi sederhananya ya. Semoga nanti bisa dicoba ya. Sebenarnya ini ada mindfulness gitu, cuman ini butuh latihan. Coba langsung ke ini aja, terapi napas saja Mbak, relaksasi. Nah ini aja. Jadi ada latihan pernapasan 4-4-6. Nanti setelah misalnya kalian nulis, kalian bisa lengkapi dengan latihan ini. 4 tarikan melalui hidung, coba, mungkin dicoba aja. 4 pelan dalam tapi melalui hidung. Tahan 4 kali,
Dalam hitungan 1, 2, 3, 4, hembuskan 6 kali melalui mulut. Nah, kira-kira 4, 4, 6 itu maksudnya tarik agak cepat, hitungannya sama dengan ditahan, nah tapi dilepaskan lebih lambat dibanding ditariknya. 4, makanya disebut 4, 4, 6 gitu ya. Tapi lebih baik memang ada niat sih. Jadi sebelum bernapas ini diomongkan dulu dalam hati, saya mau bernapas untuk membuang beban yang ada di dalam hati, di dalam pikiran saya melalui tarikan nafas. Baru kalian bernapas seperti ini. Ini bisa dilakukan kapan saja, termasuk habis sholat, gitu ya. Sepertinya udah habis ya Mbak ya. Ya. Ya, terima kasih. Semoga nanti bisa membantu kalian semua ya untuk mengerti gejala-gejalanya dan bisa menularkan ke teman-temannya caranya mengatasi gitu ya. Apabila kalian tidak bisa, nanti tetap harus dirujuk ke profesional yang bisa. Kan gitu? Ya. Saya udah ya. Oh ya. Ya, mungkin sekian dari saya ya, semoga bermanfaat. Waktunya saya kembalikan ke Mas pembawa acara.